Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini kita akan bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dan pada hari ini kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus mengurapi hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti setiap kebenaran firman-Mu. Demi Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini firman Tuhan yang akan kita renungkan terambil dari 2 Samuel 6 ayat yang pertama sampai yang ke-11. Tabut dipindahkan ke Yerusalem. Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel, 30.000 orang banyaknya. Kemudian bersiaplah Daud, lalu berjalan ke Baale Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya, untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertata di atas kerubim. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Lalu Uza dan Ahio anak-anak Abinadab mengantarkan kereta itu. Uza berjalan di samping tabut Allah itu, sedang Ahio berjalan di depan tabut itu. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung, dan ceracap. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nakhon, maka Uza mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza, lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Uza sedemikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang Peres Uza hingga sekarang. Pada waktu itu, Daud menjadi takut kepada Tuhan, lalu katanya, "Bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku?" Sebab itu, Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom, orang Gad itu. 3 bulan lamanya, tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan kita pada hari ini terambil dari 2 Samuel 6 ayat yang pertama sampai yang ke-11 dengan tema menyadari kekudusan Allah melalui sikap hormat kepadanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dalam nas ini menjelaskan bahwa Daud sebagai raja yang diurapi oleh Allah menetapkan kota Yerusalem sebagai pusat keagamaan. Oleh karena itu, Daud bersama 30.000 orang pilihan di antara orang Israel memiliki keinginan untuk memindahkan tabut Allah yang merupakan lambang kehadiran Allah. Namun ternyata pemindahan tabut yang dilakukan tidak sesuai dengan aturan Allah. Tabut Allah yang seharusnya diusung oleh orang Lewi ternyata dibawanya melalui kereta. Mereka telah melakukan pelanggaran terhadap Allah. Pelanggaran lain yang terjadi adalah ketika lembu-lembu yang menghela kereta itu tergelincir, dan Uza yang mengkhawatirkan jatuhnya tabut, kemudian memegang tabut itu. Inilah yang membuat Allah marah dan menjatuhkan hukuman mati kepada Uza. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, Daud menganggap hukuman mati yang diberikan Allah kepada Uza terlalu berlebihan. Itulah yang membuat Daud menjadi marah. Padahal menyentuh tabut merupakan hal yang terlarang. Menyentuh tabut berarti mati. Dalam hal ini, Uza tidak memperhatikan kekudusan tabut Allah tersebut.
Uza tidak memperlihatkan perbedaan antara tabu dan barang berharga yang lain. Maksud Uza untuk mencegah terjatuhnya tabut memang tidak salah. Namun, Uza tidak memiliki kepekaan mengenai kekudusan tabut tersebut. Dan hal ini menunjukkan bahwa Uza tidak mengerti akan firman Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dari kisah perjalanan Daud bersama para 30.000 orang pilihan di antara orang Israel ini, ketika akan memindahkan tabut Allah ke kota Yerusalem, memberikan peringatan keras bagi kita bahwa hadirat Allah adalah kudus dan kekudusannya tidak dapat kita pandang remeh. Dia Allah, dan ketika kita berada di hadiratnya, mengharuskan kita memiliki sikap hormat kepadanya. Namun terkadang kita kurang menyadari akan kekudusan Allah. Kita datang ke hadapannya dan menyembah serta berdoa dengan tidak disertai dengan rasa takut. Jika kita terus-menerus memiliki sikap hidup yang tidak disertai dengan rasa takut dan hormat akan Allah, maka kita menjadi Uza masa kini. Dan apakah kita mau menerima hukuman seperti yang didapatkan oleh Uza? Tentu tidak. Oleh karena itu, mari kita memiliki sikap hormat dan takut kepada Allah dalam diri kita, supaya kita dapat semakin memahami kasih-Nya yang sempurna dalam diri kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan. Biarlah firman-Mu ini dapat menolong kami untuk memiliki sikap hormat terhadap Engkau. Terpujilah Allah kami yang hidup. Demi Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.